Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yakni mengenai pengujian hipotesis komparatif. Pada pembahasan di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, dan yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Pada pembahasan kita kali ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai hipotesis komparatif. Sementara untuk hipotesis deskriptif dan asosiatif dibahas pada video yang berbeda. Ini dia tabel yang menunjukkan beberapa statistik-statistik uji yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Adapun subbahasan kita yakni pengertian pengujian hipotesis komparatif, kemudian statistik uji atau rumus-rumus statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis komparatif, termasuk nanti kita akan membahas mengenai prosedur pengujiannya dan juga penyelesaian contoh kasusnya. Hipotesis komparatif merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel. Contohnya adalah rata-rata waktu belajar mahasiswa PGMI Universitas Teladan semester 8 dan semester 3 sama. Kemudian contoh lain, rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika siswa SMA atau sederajat di kota A, kota B, dan kota C sama. Ada contoh lain lagi, rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan belajar sore di sekolah sama. Terlihat dari ketiga contoh tersebut, terdapat 2 atau lebih variabel yang dibandingkan. Pada contoh 1 dan contoh yang ketiga misalnya, di sana terdapat 2 variabel yang dibandingkan. Yakni, kalau di contoh yang pertama, rata-rata waktu belajar mahasiswa yang semester 8 akan dibandingkan dengan mahasiswa semester 3. Pada contoh lain, yakni yang contoh kedua, terdapat 3 variabel yang dibandingkan, yakni rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika di kota A, kemudian di kota B, dan kota C. Selanjutnya adalah rumus-rumus statistik atau statistik-statistik uji yang dapat digunakan pada pengujian hipotesis komparatif. Terdapat 2 jenis prosedur yang dapat digunakan pada pengujian hipotesis komparatif, yakni yang pertama statistik parametrik, kemudian yang kedua statistik non-parametrik. Untuk penentuan statistik uji mana yang akan digunakan, maka bergantung pada yang pertama adalah banyaknya variabel yang kita gunakan. Jika banyaknya variabel pada penelitian kita adalah 1, maka kita dapat menggunakan hipotesis deskriptif dengan statistik uji diantaranya adalah statistik uji T1 sampel atau statistik uji Z1 sampel dan lain-lain. Kemudian jika terdapat lebih dari 1 variabel, maka kita lihat dulu apakah pengujian kita itu untuk mencari hubungan atau untuk mencari perbandingan atau perbedaan. Jika penelitian kita bertujuan untuk mencari hubungan, maka kita dapat menggunakan pengujian hipotesis
asosiatif. Namun, jika penelitian kita bertujuan untuk mencari perbandingan atau perbedaan dari dua atau lebih variabel, maka kita dapat menggunakan hipotesis komparatif. Setelah itu, untuk menentukan statistik uji mana yang kita gunakan, itu bergantung juga pada parameter apa yang kita cari. Apakah varians, ataukah proporsi, ataukah rata-rata. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas mengenai statistik uji untuk mencari rata-rata. Selanjutnya adalah statistik uji mana yang akan digunakan juga bergantung pada jenis data yang kita pakai atau jenis data yang kita kumpulkan pada penelitian kita. Jika data yang kita gunakan adalah data kualitatif, yakni berskala nominal dan ordinal, maka kita dapat menggunakan prosedur statistik non-parametrik. Namun jika data yang kita gunakan adalah data kuantitatif, yakni yang berskala interval dan rasio, kemudian asumsi-asumsi termasuk asumsi normalitas terpenuhi, maka kita dapat menggunakan prosedur statistik parametrik. Kemudian penentuan statistik uji apa yang digunakan juga bergantung pada banyaknya variabelnya, apakah 2 saja ataukah lebih dari 2. Jika terdapat hanya 2 variabel, maka diantaranya dapat menggunakan statistik uji T2 sampel atau juga uji Z. Namun, jika terdapat lebih dari 2 variabel, dapat menggunakan ANOVA. Bila seorang peneliti ingin mengetahui apakah parameter dua populasi itu berbeda atau tidak, maka uji statistik yang digunakan disebut dengan uji beda 2 min. Umumnya, pendekatan yang dapat dilakukan yakni bisa dengan menggunakan statistik uji Z maupun statistik uji T. Statistik uji Z dapat digunakan apabila standar deviasi populasi diketahui, kemudian jumlah sampelnya besar, yakni lebih dari 30. Namun jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kita dapat menggunakan statistik uji T2 sampel. Selanjutnya untuk kasus yang sama dengan populasi lebih dari 2, maka dapat menggunakan ANOVA. Sementara untuk satu populasinya dapat menggunakan uji T1 sampel. Agar lebih jelas, mari kita lihat diagram berikut. Untuk menentukan rata-rata, yakni dari prosedur statistik parametrik, kita melihat ada seberapa banyak variabel atau populasinya. Jika hanya ada 1, maka yang kita dapat gunakan diantaranya adalah uji T1 sampel dan uji Z, dan ini termasuk pada hipotesis deskriptif yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Sementara itu untuk variabel atau populasi ada 2, maka kita dapat menggunakan uji T2 sampel maupun uji Z2 sampel. Untuk lebih dari 2 variabel atau populasi dapat menggunakan ANOVA. Namun yang akan kita bahas pada video kali ini dibatasi hanya uji T2 sampel saja. Uji T2 sampel terdiri dari 2, yakni uji T2 sampel berpasangan dan uji T2 sampel tidak berpasangan,
Yang bagaimana itu? Maka akan kita bahas mula-mula, yakni rumus dan prosedur dari uji T dua sampel berpasangan. Uji T dua sampel berpasangan merupakan sebuah pengujian yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Dua grup yang saling berpasangan atau sampel berpasangan ini diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Contoh, jika ingin diketahui apakah nilai siswa sebelum diberikan atau diterapkan metode belajar X, apakah berbeda dengan nilainya setelah atau sesudah diterapkan metode belajar X, maka uji T dua sampel berpasangan dapat digunakan pada contoh kasus ini. Terlihat bahwa terdapat subjek yang sama pada contoh kasus ini, yakni siswa, dan siswanya sama. Kemudian yang akan dicari atau yang akan diukur adalah nilai siswa sebelum dan nilai siswa setelah diterapkan metode belajar X tersebut. Yang berikutnya adalah rumus uji T dua sampel. Adapun rumus untuk uji T dua sampel adalah sebagai berikut. Dengan X bar adalah rata-rata, kemudian S kuadrat ini adalah varians, dan S ini adalah simpangan baku, kemudian N-nya adalah banyaknya sampel. Dengan nilai-nilai tersebut dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Untuk korelasi adalah yang ini, kemudian rata-ratanya adalah ini, begitu juga untuk varians dan simpangan bakunya dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang berikutnya adalah prosedur pengujian hipotesis komparatif. Prosedurnya masih sama seperti pembahasan kita pada video-video sebelumnya, yakni tahapan pertama menentukan hipotesis. Tahapan kedua menentukan tingkat signifikansi. Tahapan ketiga menentukan statistik uji. Kemudian tahapan keempat atau tahapan terakhir yakni menentukan kriteria pengujian sekaligus membuat kesimpulan. Selanjutnya adalah contoh pengujian hipotesis komparatif menggunakan statistik uji T dua sampel berpasangan. Berikut data hasil belajar siswa kelas 5 SD teladan sebelum dan sesudah diterapkan metode belajar X. Datanya misalkan seperti ini. Diambil sebanyak 17 siswa sebagai sampel, kemudian diukur berapa nilainya sebelum diterapkan metode X dan berapa nilainya sesudah diterapkan metode X. Untuk siswa nomor 1 misalnya, nilai sebelum diterapkan metode X adalah 45. Sementara setelah diterapkan metode X, nilainya menjadi 60. Begitu seterusnya sampai responden atau siswa ke-17. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah rata-rata hasil belajar siswa
sebelum dan sesudah diterapkannya metode belajar X tersebut. Apakah nilainya sama ataukah berbeda? Atau adakah salah satu di antaranya lebih dari atau kurang dari yang lainnya? Untuk menyelesaikan contoh kasus yang tadi, maka setelah melakukan pengumpulan data seperti yang ada pada tabel yang tadi itu, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis, yakni yang pertama menentukan hipotesisnya. Jika misalnya ditentukan untuk menggunakan pengujian satu arah yang arah kiri, maka H0 dan H1-nya adalah sebagai berikut. H0-nya adalah rata-rata hasil belajar siswa kelas 5 sebelum diterapkan metode belajar X lebih dari sama dengan rata-rata hasil belajar setelah diterapkan metode belajar X. Sementara H1-nya adalah rata-rata hasil belajar siswa kelas 5 sebelum diterapkan metode belajar X kurang dari rata-rata hasil belajar setelah diterapkan metode belajar X. Selain menentukan hipotesis umum seperti di atas, kita juga dapat menentukan hipotesis statistiknya sebagai berikut. Tahapan berikutnya yakni menentukan tingkat signifikansi. Misalkan peneliti memutuskan untuk menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka karena pada contoh kasus ini kita menggunakan pengujian satu arah, diperoleh T-tabelnya adalah 1,746. Bagaimana cara memperoleh nilai T-tabel atau bagaimana cara membaca tabel T tersebut dibahas pada video yang berbeda. Yang berikutnya adalah tahapan ketiga, yakni menentukan statistik uji. Untuk kasus ini, kita dapat menggunakan statistik uji T2 sampel berpasangan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita mencari satu persatu nilai, kemudian memasukkannya pada rumus yang di atas sehingga diperoleh nilai T hitung atau nilai statistik uji T-nya adalah minus 6,06. Tahapan berikutnya adalah tahapan keempat atau yang terakhir, yakni menentukan kriteria pengujian sekaligus membuat kesimpulan. Kriteria pengujian bergantung pada arah pengujian yang kita tentukan tadi. Nah, karena tadi kita menggunakan pengujian satu arah yang arah kiri, maka kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak bila nilai statistik uji kurang dari minus nilai tabelnya. Kita tampilkan kembali nilai statistik uji yang sudah diperoleh pada tahapan yang ketiga, yakni minus 6,06. Kita tampilkan juga nilai tabel yang telah diperoleh pada tahapan yang kedua tadi, yakni minus 1,746. Selanjutnya adalah kita membandingkan apakah nilai statistik uji ini lebih dari atau kurang dari nilai tabel yang minus 1,74 ini. Sehingga dengan nilai yang sudah ada dapat kita ketahui bahwa
nilai statistik uji yang minus 6,06 itu kurang dari nilai tabel minus 1,746 sehingga H0-nya ditolak. Untuk membuat kesimpulan, kita tampilkan kembali H0 dan H1 yang sudah ditentukan pada tahapan yang pertama. H0 yang ditolak adalah yang ini, atau dengan kata lain, H1 yang ini yang diterima. Sehingga dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas 5 sebelum diterapkan metode belajar X kurang dari rata-rata hasil belajar setelah diterapkannya metode belajar X. Kemudian untuk pengujian satu arah yang arah kanan maupun yang pengujian dua arah dapat dicoba sendiri. Untuk uji T2 sampel tidak berpasangan akan dibahas pada video yang berbeda. Begitu juga bagaimana uji T2 sampel berpasangan maupun yang 2 sampel tidak berpasangan menggunakan Excel dan menggunakan SPSS akan dibahas juga pada video yang berbeda.